teman-teman semua, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Nadia Putri Prismawan dengan akhiran NIM 14. Saya Yusi Agustina Pertiwi dengan akhiran NIM 27. Saya Nidia Atalia dengan akhiran NIM 01. Saya Nafita Wetrati dengan akhiran NIM 23. Saya Refaika Nabila dengan akhiran NIM 28. Saya Rapa Isa dengan akhiran NIM 003. Kami akan melakukan praktikum Pemeriksaan sistem reproduksi dengan pokok bahasan tes kehamilan. Apa sih yang kalian ketahui tentang pemeriksaan kehamilan itu? Nah, pemeriksaan kehamilan adalah suatu tindakan medis yang digunakan untuk mengetahui kondisi ibu hamil dan juga janin yang dikandungnya, serta untuk mengetahui proses perkembangan kehamilan berjalan dengan lancar. Nah, pemeriksaan kehamilan sendiri itu meliputi berbagai aspek, mulai dari pemeriksaan fisik, kemudian tes laboratorium, hingga pemeriksaan dengan alat medis yang disebut dengan ultrasonografi atau biasa disebut dengan USG. Itu untuk mengetahui kondisi dan posisi janin, serta untuk mendeteksi adanya gejala yang mungkin terjadi. Lalu tujuannya apa sih pemeriksaan kehamilan itu? Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui atau mendeteksi proses kehamilan. Pemeriksaan kehamilan memiliki dasar teori yang beranut pada pengetahuan fisiologi kehamilan dan berpotensi komplikasi terhadap kehamilan. Beberapa aspek utama dalam landasan pemeriksaan kehamilan adalah proses yang melibatkan perubahan fisik, hormon pada tubuh seorang ibu. Selama kehamilan, tubuh ibu mengalami penyesuaian diri untuk mendorong tumbuh kembang janin. Pemeriksaan kehamilan ini harus dipantau bertujuan untuk melihat apakah perkembangan ini terjadi secara normal apa tidak, seperti volume tekanan darah, perubahan metabolisme, serta perubahan hormon seperti progesteron, estrogen, dan kronik gonadotropin. Tes kehamilan merupakan langkah awal untuk mendeteksi terjadinya kehamilan. Tes kehamilan bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah tes klinis, yang kedua adalah tes laboratorium, dan yang ketiga adalah tes mandiri. Berikut simak penjelasannya. Yang pertama adalah pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis ini berfungsi untuk memeriksa tanda-tanda kehamilan secara fisik. Yang pertama akan dilakukan amnesis. Amnesis ini diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, kapan terakhir kali menstruasi? Yang kedua, apakah terjadi gejala seperti mual dan muntah? Yang ketiga, apakah terjadi perubahan pada frekuensi buang air kecil? Dan yang terakhir, apakah terjadi perubahan pada bentuk payudara? Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan fisik yang lebih detail. Yang pertama adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang kedua, inspeksi pada perubahan payudara. Yang ketiga, pemeriksaan palpasi pada abdomen untuk memastikan pembesaran pada rahim. Lalu yang terakhir, pemeriksaan tanda-tanda kehamilan yang lebih detail seperti tanda-tanda Gatwick dan juga Hegat. Pemeriksaan fisik ini sangat penting karena sebagai dasar konfirmasi pada awal kehamilan. Yang kedua adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini dilakukan untuk mendeteksi adanya hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Pemeriksaan laboratorium ini dapat menggunakan 2 sampel. Yang pertama adalah sampel serum darah dan yang kedua adalah sampel urin. Serum darah digunakan untuk pemeriksaan hormon HCG, di mana sensitivitasnya yang sangat tinggi untuk mendeteksi adanya hormon HCG bahkan sebelum terjadinya keterlambatan pada menstruasi. Yang kedua adalah penggunaan sampel urin. Sampel urin ini walaupun sensitivitasnya lebih rendah daripada sampel darah, tetap digunakan karena lebih praktis. Hasil positif dari pemeriksaan laboratorium ini menjadi konfirmasi yang lebih lanjut dan lebih akurat terhadap terjadinya kehamilan. Yang ketiga adalah tes mandiri menggunakan tes pack. Tes mandiri ini sangat praktis digunakan karena hanya membutuhkan 2 bahan, yaitu tes pack dan juga urin. Tes pack ini bekerja dengan mendeteksi adanya hormon HCG yang terkandung di dalam urin.
cara menggunakan test pack ini dengan yang pertama adalah mencelupkan test pack ke dalam urin. Umumnya urin yang digunakan adalah urin pada pagi hari. Lalu menunggunya beberapa saat untuk melihat tanda yang akan muncul. Garis yang muncul adalah garis 1 dan garis 2. Garis 1 menunjukkan tanda negatif dan garis 2 menunjukkan tanda positif. Lalu, pemeriksaan lebih lanjut dapat dilakukan dengan pemeriksaan klinis dan juga pemeriksaan laboratorium untuk hasil yang lebih akurat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persiapan pasien. Yang pertama yaitu pasien disarankan untuk melakukan tes kehamilan di pagi hari dengan cara mengambil urin yang pertama kali keluar. Selanjutnya yang kedua, kita harus memastikan pasien ini memiliki pengetahuan mengenai cara melakukan tes dan hasil yang diharapkan. Dan yang ketiga yaitu jika pasien telah banyak minum cairan sebelumnya, maka kita disarankan untuk menunggu beberapa jam terlebih dahulu agar urin lebih terkonsentrasi. Nah, langkah yang terakhir yaitu yang keempat, jangan menggunakan urin yang telah ditampung lama karena itu akan mempengaruhi pada hasil tes. Permisi, ya. Baik Ibu, keluhan Ibu apa ya kalau boleh tahu? Saya usus telat menstruasi selama 4 minggu. Setelah itu keluhan yang lain apa ya? Mual dan pusing, males. Baik, kemungkinan Ibu ini didiagnosa mengalami kehamilan. Beneran, Nar? Iya. Nah, dan setelah ini kita akan melakukan pengecekan urin ya. Baik, guys. Baik Ibu, saya akan memberikan tempat untuk Ibu menampung urinnya ya. Setelah ini Ibu ke kamar mandi. Ini ya Ibu, permisi. Permisi, Ibu. Ya, sudah selesai Ibu? Sudah, ya. Baik. Kita akan mau pemeriksaannya ya. Baik Ibu, kita akan memulai pemeriksaan kehamilannya ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan urin ya. Pertama-tama buka pot atau wadah. Kemudian masukkan test pack ke dalam pot yang berisi air kencing, yaitu 1/4 inci. Kemudian kita masukkan, diamkan selama 30 detik, jangan sampai mencelupkannya melebihi batas maksimal ya. Selanjutnya kita tunggu selama 30 detik. Dan ini sudah mulai terlihat ya. Walaupun sudah terlihat, kita tunggu sampai 30 detik agar hasilnya lebih maksimal. Kita tunggu sebentar selama 30 detik sampai benar-benar terlihat. Nah, di sini sudah mulai terlihat. Baik. Bila stripnya ini terdapat garis merah, garis 2 merah, seperti ini, kemungkinan Anda hamil. Dan apabila garis strip ini 1 atau 1 tanda merah, berarti kemungkinan Anda tidak hamil. Ibu di sini menandakan Ibu hamil ya. Untuk memeriksa lebih lanjut lagi dan mengecek apabila Ibu benar-benar hamil, maka Ibu memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Contohnya ke laboratorium. Baik, Nurse. Baik Ibu, sehat-sehat ya Ibu. Ya, makasih ya, Nurse ya. Baik. Nah, bagaimana? Udah paham cara memeriksa kehamilan? Kalau belum paham, tulis pertanyaan di kolom komentar. Ibu hamil rutin periksa. Janin sehat,
hati pun lega. Terima kasih telah bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll